من 250,000 وحدة سكنية، وكل مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة كذلك. هذه الحرب اللا-إنسانية اللامتكافئة من عدو الله وعدو الأنبياء قتلت الأطفال اليهود عليهم لعنة الله. Jemaah sekalian, sudah 46 hari bagaimana Palestina digempur oleh Israel. 13.000 orang Palestina yang dibunuh oleh Israel, kemudian lebih dari 35.000 orang yang terluka, lebih dari 250.000 rumah orang Palestina yang rata dengan tanah. Semua rumah sakit yang ada di jalur Gaza itu sudah tidak bisa beroperasi akibat gempuran dan serangan Israel yang menjadi musuh Allah dan musuh dari para nabi. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حينما تترك الأمر لله سبحانه وتعالى، حينما يقول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الله لم يطلب منا أن نصنع طائرات بحجم طائراتهم ولا دبابات ولا سفن ولا نووي، هو يريد منا الإخلاص ثم أن نبدأ بالعمل حتى يتكلف هو بباقي المشروع وهو التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. Dan para jemaah sekalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jadi ketika kisah perang Uhud, kaum muslimin kalah dalam pertempuran kemudian pulang ke Madinah. Di Madinah ketika yang terluka sudah diobati, tiba-tiba datang kabar bahwa semua orang-orang Quraisy itu akan menggempur Madinah. Kemudian ketika mengetahui hal tersebut, apa yang dilakukan oleh para sahabat sebagaimana dikutip dalam ayat tadi, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Itulah yang kami lakukan sekarang di Palestina. Bagaimana Israel menggempur dengan persenjataan yang canggih, persenjataan yang tidak seimbang antara orang Palestina dengan orang-orang Israel, tetapi kami yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Kemudian yang kedua, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kewajiban kita selaku orang beriman adalah ikhlas, kemudian menyiapkan apa yang kita bisa siapkan untuk melawan Israel dan penjajah, dan urusan hasil kemenangan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ihtilal as-Sahyuni يريد أن تكون غزة هذه المدينة الصغيرة تراب، لا يريد فيها لا إسلام، والدليل على هذا يا كرام أنهم يفكرون بإلقاء قنبلة نووية، وآخر يفكر بإلقاء المسلمين في البحر، وآخر يقول نحول غزة إلى موقف للسيارات. والدليل على أرض الواقع أنهم يدخلون إلى المستشفيات يقتلون الأطفال يعني الذين قالوا إن المستشفى فيها إرهابيين، دخلوا إلى المستشفى قتلوا الأطفال نقول عنهم الخدج أي الجدد الذين أتوا ما زالوا في الحضانات الكهربائية. دخل الاحتلال الصهيوني على المستشفى الشفاء الكبير في قطاع غزة وقصف مكان الأكسجين، أنابيب الأكسجين التي تذهب للأطفال، ولم يترك أحد إلا وقتله. ثم قال للمرضى في المستشفى اخرجوا سنحولها إلى ثكنة عسكرية. خرجوا من المستشفى يمشون 8 كيلو على أقدامهم وهم مرضى مصابون. قال الطبيب في قناة الجزيرة يقول والله خرجوا من باب الغرفة المستشفى إلى باب المستشفى وبدأت الناس تموت. هذا هو الاحتلال الصهيوني الذي يقول عن نفسه والغرب يقول عنه
الأكثر أخلاقية في العالم. معاذ الله. Dan para jamaah sekalian, ini bagaimana kekejaman Israel, semua sekarang mengetahuinya melalui berita-berita, melalui media-media sosial, bagaimana Israel menggempur jalur Gaza dengan habis-habisan. Ada opsi mereka itu, yang pertama menjatuhkan bom kimia, bom nuklir di jalur Gaza, atau yang kedua menenggelamkan orang-orang jalur Gaza ke lautan, kemudian yang ketiga mengusir penduduk jalur Gaza keluar, kemudian jalur Gaza direbut untuk parkiran orang-orang Israel. Itu yang menjadi opsi mereka untuk jalur Gaza. Sehingga apa yang dilakukan oleh Israel, yang digembar-gemborkan oleh negara Eropa sebagai satu bangsa yang punya peradaban, padahal kalau kita lihat sebenarnya pada realitanya bagaimana mereka menghancurkan jalur Gaza sehancur-hancurnya, kemudian bagaimana mereka menyerang rumah sakit, kemudian bagaimana orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit dipaksa keluar. Bahkan ketika bayi yang masih ada di dalam tabung ini untuk lampu gitu sinar, tetapi apa yang dilakukan oleh Israel itu diangkut keluar dari rumah sakit. في غزة يا كرام البيوت ليست مثل هذه المدن بيوت صغيرة، إنما بيوت كبيرة، يعني 5 و6 و7 و10 أدوار وأكثر. الاحتلال الصهيوني دون أن يحذر الناس يقصف البيت على ما هو عليه. تخيلوا يا كرام كم يقتل من الناس، كم يهجر كذلك من الناس. أكثر من 1.5 مليون إنسان مهجر في المستشفيات وفي المدارس. Jalur Gaza itu wilayahnya kecil dan penduduknya 2,5 juta, sehingga orang Palestina itu mensiasati untuk membangun rumah itu ke atas, jadi 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, karena tanahnya kecil. Beda di kita, nggak ada yang jarang itu yang bertingkat-tingkat rumahnya karena tanah kita luas. Nah di sana itu ke atas bangunannya, sehingga apa yang dilakukan oleh Israel di malam hari, jet tempur datang, dibom atasnya di rudal, hancur semuanya. Sehingga para jamaah sekalian, sekarang 1 juta orang Palestina tidak punya rumah. Di mana mereka tinggal? Tinggal di sekolah-sekolah, tinggal di rumah sakit, tinggal di kem-kem pengungsian. الاحتلال الصهيوني يا كرام جعل الشعب هذه المدينة بلا ماء وبلا كهرباء وبلا غاز وبلا اتصالات وبلا وقود، أي بمعنى واحد عدم الحياة في قطاع غزة. وكأنه يقول لهم إذا لم تموتوا بالرصاص ستموتوا من الجوع والعطش. ولكن الله سبحانه وتعالى يعرف مكرهم وخبيئتهم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. بعزته وبقوته وبجبروته وبانتقامه سينتقم للمؤمنين وللمسلمين بالنصر. وما هذا الذي نراه من قتل ودمار ودماء إلا بداية إلى الهدف الأسمى، ألا وهو تحرير مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى المبارك. Dan para jamaah sekalian, meskipun mereka berupaya untuk menguasai Palestina, jalur Gaza, merencanakan bagaimana merebut kembali jalur Gaza, karena dari 100% wilayah Palestina itu tinggal jalur Gaza yang belum dikuasai oleh Israel. Mereka membuat rencana, tetapi Allah Subhanahu wa taala pun sebaik-baik pembuat rencana. Dan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an,
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kezaliman orang yang berbuat zalim, tidak akan membiarkan kezaliman satu kaum yang berbuat zalim kepada yang lainnya. Sehingga kami meyakini bahwa sekarang penyerangan Israel kepada jalur Gaza itu menjadi pintu untuk pembebasan Masjidil Aqsa yang sekarang dikuasai oleh Israel. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا منهج في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى سيجعل النصر للمؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يقوي شوكة إخواننا المجاهدين وأن يثبت أقدامهم وأن يصبر ذويهم اللهم آمين، وبالخصوص في قطاع غزة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد أمنا أمانا سخاء رخاء إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمين. أقول ما سمعتم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Tetapi para jamaah sekalian, prinsip kami orang Gaza, orang yang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang beriman itulah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berjuang fisabilillah itulah yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat ataupun lambat. Pasti akhirnya kemenangan akan milik kaum muslimin. Inilah para jamaah sekalian yang diyakini oleh penduduk jalur Gaza. Sehingga kalau kita melihat bagaimana luar biasanya orang-orang Palestina di Gaza itu tetap sabar, tetap teguh, meskipun tiap hari 200 jet tempur Israel senantiasa menggempur jalur Gaza. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Said Kamal Al-Khur Al-Hafiz. Beliau imam di Masjid Abdul Azam di jalur Gaza, usia 14 tahun, hafiz Al-Quran 30 juz dengan 4 riwayat. Ini para jamaah sekalian, alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kita. Tadi sudah berzikir dan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang secepat-cepatnya dan kemenangan yang besar untuk umat Islam yang berjuang yang ada di jalur Gaza. Yang terakhir, Syekh tadi mendoakan semoga Allah menolong para pejuang yang sekarang sedang berjuang fisabilillah melawan orang-orang Israel. Kemudian semoga Allah juga meneguhkan hati, menetapkan langkah dan memperkuat kekuatan orang-orang yang berjuang di sana. Dan tidak lupa tadi beliau mendoakan semoga negeri ini Indonesia menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri atau tempat kita tinggal itu menjadi tempat tinggal yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang disampaikan oleh Syekh Mahmud. Sekali lagi kami dari Dai Peduli mengucapkan jazakumullahu khairan kepada guru kita semuanya. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus terjalin dan alhamdulillah doa terus mengalir kepada orang-orang Palestina. Dan mohon doanya kami Dai Peduli membuka di jalur Gaza dapur umum di sana. Dari sejak terjadinya perang di bulan Oktober kita membuka dapur umum di sana, karena selain ancaman senjata yang membuat orang Palestina itu banyak yang gugur, yang meninggal, yang syahid, tetapi di jalur Gaza sekarang itu terancam dengan kelaparan karena Israel menyerang pabrik-pabrik roti, kemudian gudang-gudang gandum, kemudian mata air, penampungan air, listrik, kemudian pusat telekomunikasi, semuanya diserang oleh Israel sehingga pasokan makanan itu sangat minim. Sehingga alhamdulillah kami dari Dai Peduli para jamaah sekalian membuka dapur umum dari Oktober sampai sekarang November.
mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, banyak rezeki orang yang Palestina melalui kita, sehingga kita semuanya menjadi perantara dan mendapatkan pahala bagi orang-orang yang membantu saudaranya. Itu mungkin para jamaah, nanti mungkin di antara para jamaah atau keluarga atau saudara yang ingin berinfak atau berdonasi untuk Palestina bisa menghubungi kami, Bang Mutakin sebagai koordinator di wilayah Aceh, dan insya Allah foto video penyaluran di jalur Gaza semuanya lengkap mulai dari Oktober sampai sekarang November. Tetapi para jamaah sekalian, kalau kita berniat infak untuk Palestina, niatkan dalam hati kita, ya Allah jadikan ini pahalanya pahala sholat di dalam Baitul Maqdis. Ditutup dengan sebuah hadis ketika Siti Maimunah bertanya, ya Rasulullah aftina fi Baitul Maqdis, wahai Nabi apa itu Baitul Maqdis, Al-Aqsa Palestina? Maka Rasul pun menjawab, ardul mahsyari wa mansyar. Yang namanya Baitul Maqdis itu tanah Palestina, itu tanah yang akan menjadi padang mahsyar di hari kiamat, tempat dikumpulkannya seluruh umat manusia. Kemudian Siti Maimunah bertanya, ara'aita in lam astati an atahammal ilaihi, ya Rasul kalau aku tidak bisa pergi ke sana, apa yang harus aku lakukan? Ini sama pertanyaannya dengan kita sekarang. Kita tidak bisa pergi ke sana, terus apa yang harus dilakukan? Maka Rasul pun menjawab, fatuhdi lahu zaitan yusraju fihi. Kalau tidak bisa pergi ke sana, maka kirimlah minyak untuk menyalakan lentera lampu Masjidil Aqsa. Atau dengan kata lain, bersedekahlah meskipun dengan seharga minyak untuk lentera lampu Masjidil Aqsa. Atau dengan zaman modern ini, bersedekahlah meskipun dengan seharga untuk membayar listrik, pulsa listrik Masjidil Aqsa. Faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atahu, kata Nabi, barang siapa yang melakukannya berinfak untuk Al-Aqsa, mendapatkan pahala datang ke Masjid Al-Aqsa. Dalam riwayat lain, barang siapa yang melakukannya kaman shalla fihi, maka dia mendapatkan pahala sholat di dalam Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, kalau kita berinfak membantu Palestina, niatkan dalam hati kita, ya Allah jadikan ini adalah pahalanya pahala sholat di dalam Masjidil Aqsa. Jadi para jamaah sekalian, nanti yang ingin meminta nomor rekening untuk Palestina, membantu Palestina, nanti ada di panitia. Silahkan nanti para jamaah sekalian yang mau membantu Palestina bisa meminta nomor rekeningnya. Tapi sebelum berinfak, niatkan dalam hati, ya Allah jadikan ini pahalanya pahala sholat di dalam Masjidil Aqsa. Kemudian insya Allah saya akan memberikan cenderamata kepada guru kita semuanya, yaitu berupa mushaf Palestina, kemudian bersama syal Palestina. Ini para jamaah sekalian, ini cenderamata dari Syekh. Mohon kesediaannya Abi untuk menerima syal dan mushaf Palestina. Ini mushaf Palestina, ada yang didokumentasikan, mangga silakan. Itu mungkin para jamaah sekalian, insyaallah kita Syekh ada perjalanan lagi ke Aceh Selatan, kita doakan semoga di jalannya dilancarkan, dimudahkan urusannya, amin ya rabbal alamin. Sekali kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias.